Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yoda Deliumbara. Di sini saya akan mensimulasikan aplikasi skripsi saya yang berjudul Perancangan Sistem Informasi Penyewaan CCTV pada Toko Solusi Tekno Nusantara dengan metode Freeze Come Freeze Serve. Penjelasan yang akan dimulai dari menjalankan XAMPP, kemudian aplikasi yang sudah saya buat di aplikasi NetBeans. Mari kita mulai saja. Langkah awalnya yaitu kita membuka aplikasi XAMPP, lalu kita klik Start di bagian Apache, kita klik Start di bagian MySQL, dan setelah sudah berjalan atau running, kemudian kita membuka NetBeans. Berikut project aplikasi saya. Di bagian ini, kita klik kanan, kita klik Run. Berikut tampilan menu login. Sebelum ke menu selanjutnya, kita harus melakukan login terlebih dahulu dengan mengisi username dan password. Oke. Di sini ada master data, transaksi, dan laporan. Di bagian master data, berikut ada data barang, data pelanggan, data penyewaan, data upgrade, data maintenance. Di bagian transaksi, di bagian laporan ada data barang, data pelanggan, data penyewaan, data maintenance, data upgrade, data transaksi. Kita mulai dari data barang. Di bagian data barang, di sini ada ID barang, nama barang, jumlah, dan tipe barang. Di sini juga ada tanggalnya. Di sini ada kolom inputan yang sudah kita isi sebelumnya. Di sini di bagian bawah ada search, itu untuk mencari kode ID barangnya. Di bagian bawah ini ada bagian save untuk menyimpan inputan yang kita input, delete untuk menghapus inputan yang kita akan hapus, edit untuk kita edit bagian inputan yang kita akan edit. Clear itu akan kita clear atau mengkosongkan inputan yang di bagian kolom ID barang, nama barang, dan jumlah barang. Kita mulai untuk menginput data barang. Ketika kita sudah isi ID barang, nama barang, jumlah, dan tipe barang, bagian tanggal juga sudah kita isi, kita input data tersebut dan kita masuk ke menu save. Data berhasil kita simpan. Di kolom tersebut akan terlampir data yang kita sudah input. Ketika data inputan itu sudah terinput, di sini ada bagian search, itu untuk mencari data ID barang yang sudah kita input tadi. 006. Di sini ada bagian Samsung dengan ID barang 006, jumlahnya 170, tipenya CCTV IP, dan tanggal yang kita masukkan sebelumnya. Ketika kita akan edit, di bagian jumlahnya, kita langsung ke menu edit, dan data berhasil kita edit. Di sini bagian data yang kita edit adalah di jumlah barang menjadi 190.
Ketika kita ingin meng-clear untuk mengkosongkan kolom-kolom yang ada di inputan tersebut, kita langsung saja ke menu clear dan data akan terhapus dan atau kosong di bagian kolom-kolom tersebut. Ketika kita ingin menghapus data yang sudah di-input, kita tinggal cari inputan data yang kita akan hapus dan kita masuk ke menu delete. Dan kita akan hapus di bagian 005 SPC dengan jumlah barang 130, CCTV analog dengan tanggal dan bulan yang sudah kita input sebelumnya. Kita langsung hapus. Data berhasil kita hapus. Dan di bagian 005 yang kita sudah hapus sudah tidak ada di kolom inputan tersebut. Dan kita akan kembali ke menu selanjutnya. Kita langsung masuk ke menu data pelanggan. Di data pelanggan ini ada ID, nama, alamat, nomor telepon, dan email. Di inputan tersebut sudah terinput sebelumnya. Di sini sama juga ada di bagian add itu untuk penyimpanan atau save datanya, update untuk mengedit data tersebut, refresh itu untuk meng-clear di kolom-kolom tersebut, delete untuk menghapus data-data yang akan kita input atau kita mau hapus sebelumnya. Nah, kita akan masukkan inputan. Ketika kita sudah isi kolom-kolom tersebut dan kita mau input, kita langsung masuk ke menu add. Data berhasil disimpan. Di inputan kolom tersebut ada data yang sudah kita save atau kita input dengan ID 005 Agus dan Jalan Tanah Mereka. Ketika kita akan mengedit di bagian alamat tersebut, sudah kita edit di alamat dan langsung kita masuk ke menu update. Data berhasil diedit dan alamat tersebut akan teredit sesuai yang kita isi kolom sebelumnya. Ketika kita mau refresh atau mengkosongkan kolom tersebut, sama simulasinya, kita tinggal refresh, dia akan kosong untuk kolom-kolom tersebut. Ketika kita ingin menghapus data-data inputan yang sudah masuk dalam kolom tersebut, tinggal kita cari yang kita ingin hapus dan kita masuk menu delete. Data akan terhapus. Ketika kita akan mencari pencarian di search itu untuk ID barang, ID pelanggan, kita masuk ke search, kita cari yang kita input sebelumnya 005. Di sini ada inputan datanya. Masuk ke menu selanjutnya, kita back ke data penyewaan. Di data penyewaan ini ada ID barang, ID pelanggan, alamat, nama barang, lama sewa, jumlah barang. Di sini sama simulasinya ada add, update, refresh, dan delete. Dan di sini bagian search-nya. Di dalam data penyewaan ini di kolomnya itu ada ID barang, ID pelanggan, alamat, tanggal, lama sewa, dan jumlah barang. Sesuaikan. Ya, kita masuk ke inputan yang akan kita save, kita masuk ke menu add, data berhasil disimpan dan masuk ke kolom inputan tersebut. Ketika kita mau mengedit,
Untuk di alamatnya, kita update atau edit. Data berhasil kita edit sesuai alamat yang kita akan edit tadi. Ketika kita mau merefresh, sama juga, mengkosongkan kolom-kolom, kita langsung masuk ke menu refresh, dan ID pelanggan dan alamat sesuai pasti akan kosong. Ketika kita akan menghapus data yang akan kita hapus, data di inputan tersebut, kita akan cari dan kita masuk ke menu delete. Data berhasil kita hapus. Ketika kita akan mencari inputan data tersebut yang sudah masuk dalam kolom, kita tinggal masukkan saja ID barangnya atau ID penyewaannya. Di sini masuk 001 dengan ID pelanggan 004, alamat, lama sewa, dan jumlah barang. Kita kembali ke menu selanjutnya. Di menu selanjutnya ada data upgrade. Nah, data upgrade ini ada ID barang, ID pelanggan, alamat, nama barang, tipe baru, dan tipe lamanya. Ya, sama menu selanjutnya ini di sini tetap ada add, update, refresh, dan delete, dan juga search. Di sini ada ID barang, ID pelanggan, alamat, nama barang, tipe baru, dan tipe lama. Ketika kita ingin memasukkan inputan data untuk save, kita add sesuai inputan data tersebut. Data berhasil kita simpan dan masuk ke kolom inputan tersebut. Ketika kita ada yang untuk kita edit di bagian alamatnya, kita bisa juga langsung mengganti jalan raya PKP Taman Waru, dan kita edit di bagian update. Data berhasil kita edit sesuai dengan editan alamat tersebut. Ketika kita mau refresh, sama, kita pencet refresh, akan kosong seperti awal mula. Ketika kita akan hapus di bagian data 001, kita langsung pencet ke menu, kita yes, data berhasil kita hapus, di inputan kolom akan tidak ada. Ketika kita akan mencari search untuk ID barang atau ID upgrade-nya itu, data-datanya, tinggal masukkan ID barangnya 04 sesuai yang ada di sini 04. Kita kembali masuk ke menu data maintenance. Oke, di sini data maintenance dan data pemasangan. Di sini ada ID barang, ID pelanggan, nama barang, alamat, tanggal, teknisinya, dan tugas pemasangannya apa. Tugas pemasangan itu ada pemasangan baru dan pemeliharaan. Di kolom tersebut sama seperti kolom-kolom sebelumnya, ada add, update, refresh, dan delete. Di sini ada search. Di sini ada bagian ID barangnya, ada ID pelanggan, nama barang, alamat, tanggal. Di sini ada bagian pemasangan atau maintenance atau pemeliharaan. Di sini ada nama teknisinya. Nah, kita mulai saja. Kita masukkan ID barangnya, ID pelanggannya, dengan nama barang Panasonic. PKP
Tanggalnya kita sesuaikan. Nama teknisinya. Kita mulai pemilihan pemasangan baru. Kita add. Data berhasil disimpan, ada di inputan kolom. Ketika ada pemeliharaan, kita masukkan ID barangnya, dengan nama teknisi Ferry. Bagian pemeliharaan kita sesuaikan tanggalnya, kita add. Data berhasil disimpan. Ini bagian pemeliharaan. Di sini kita ketika kita mau mengedit untuk jalan alamatnya, kita langsung saja kita isi kolom-kolom yang kosong tersebut sesuai dengan apa yang kita inginkan, dan kita masuk ke menu update. Data berhasil kita edit sesuai yang kita edit sebelumnya. Ketika kita mau mengkosongkan data-data yang ada di kolom tersebut, kita langsung saja ke menu refresh untuk mengkosongkan. Di sini posisinya akan kosong. Ketika ada data yang akan kita mau hapus, kita tinggal klik aja inputan di dalam kolom tersebut dan masuk langsung ke menu delete. Data berhasil kita hapus. Ketika ada kita cari untuk inputan data, untuk kita cari ID barang tersebut, kita masukkan aja ke search-nya itu, kita masukkan ID barang 006, dia akan timbul di sini. Ketika sudah ke menu itu, kita langsung ke menu selanjutnya. Di sini ada transaksi. Data transaksi itu di sini ada ID kolom, ID barang, nama pelanggan, nama barang, jumlah, harga, lama sewa, dan total pembayaran. Dan sama seperti menu sebelumnya, di sini ada add, update, refresh, delete, dan search. Sama penggunaannya sama seperti menu-menu sebelumnya. Ketika kita masukkan inputan data tersebut, pelanggan, lima, lama sewa 1 bulan. Kita di sini ada total hitung. Di sini 2.500.000. Kita add, data berhasil disimpan. Sini ada data untuk total pembayaran data transaksi tersebut. Ketika ada yang kita ingin edit, kita edit. Kita langsung ke menu update. Di sini data berhasil diedit sesuai dengan nama barang yang kita edit. Ketika kita ingin mengkosongkan data yang ada di kolom tersebut, kita langsung ke menu refresh untuk clear, dan ini kosong. Ketika ada data-data yang akan kita ingin mencari ID barangnya, kita tinggal masuk ke search, kita masukkan ID barangnya 006. Sini ada inputan data yang tadi kita cari, 006 dengan nama Dedi, nama barang Panasonic, jumlah 5, harga sewa 500.000, lama sewa 1 bulan, dan total pembayaran 2.500.000. Ketika ingin kita mendelete atau menghapus data-data, kita cari data yang kita akan hapus, kita langsung ke menu delete, data akan terhapus. Oke, kita kembali ke menu selanjutnya. Di sini ada laporan data barang. Nah, di laporan data barang ini, di sini ada bagian menghasilkan untuk menunya.
Di laporan data barang ini, toko solusi Tekno Nusantara dengan alamat, ada ID barang, nama barang, jumlah, tipenya, tanggal masuknya. Di sini ada tanggal sesuai dengan admin yang sudah diisi sebelumnya. Selanjutnya, kita ke laporan data pelanggan. Laporan data pelanggan juga sesuai sama seperti awal yang kita sudah input. Ada ID pelanggan, nama pelanggan, alamat, nomor telepon, email. Selanjutnya, kita ke menu data penyewaan. Data penyewaan juga sama sesuai dengan inputan sebelumnya. Di sini ada ID barang, ID pelanggan, alamat, tanggal, periodenya, dan jumlahnya. Kita masuk ke menu selanjutnya, ke menu data maintenance. Di data maintenance juga di sini ada ID barang, ID pelanggan, nama barang, alamat, tanggal, teknisi yang bertugas, tugas pemasangannya seperti apa, sesuai dengan inputan data tersebut. Kita masuk ke menu selanjutnya, ke data update. Di sini di data update juga sama. Di sini ada ID barang, ID pelanggan, alamat, nama barang, tipe baru dan tipe lama sesuai inputan yang ada di dalam inputan aplikasi tersebut. Di sini juga ada data transaksi. Oke, data transaksi ini di sini ada ID barang, nama pelanggan, nama barang, jumlah, harga sewanya, lama sewanya, dan total pembayaran yang harus dibayarkan dengan di data transaksi tersebut. Oke, kita sebelumnya semuanya saya sudah presentasikan, kurang lebihnya mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah diucapkan. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.